Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar yang namanya Python Collection Data Types. Nah, jadi sesuai namanya, Python Collection artinya dia akan menyimpan lebih dari satu buah nilai, karena dia merupakan sebuah koleksi. Gitu. Nah, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Jadi, untuk collection di Python itu ada beberapa macam. Nah, untuk contoh pertama, kita bakal mempelajari yang namanya list. Jadi, list adalah sebuah koleksi yang terurut dan dapat diganti. Nah, terurut ini maksudnya itu dia memiliki indeks. Jadi, kalau kalian ingat di video materi Spring, tiap elemen atau tiap value di dalam list ini, dia punya indeks. Dan indeks itu dimulai dari 0. Contohnya, Python ini dia ada di indeks 0, 42 ini ada di indeks 1, 3,9 ini ada di indeks 2, dan seterusnya. Oke? Dan kalau kalian perhatikan, di sebuah list itu tipe datanya bisa campur ya. Jadi di sini ada string, di sini ada integer, ada nilai berkoma atau float, dan ada boolean. Gitu. Nah, terus apa nih maksudnya dapat diganti? Dapat diganti ini artinya elemennya bisa kita ubah. Jadi misalnya aku mau ganti nih, di indeks 1 ya, di indeks 1 aku mau ganti dari yang awalnya 42 menjadi 60. Nah, itu bisa-bisa aja. Oke? Nah, terus poin kedua, list bisa menampung elemen yang duplikat. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih, di sini ada 42, di sini juga ada 42, dan itu boleh-boleh aja kalau di collection list. Oke? Nah, dan sama juga kayak di string, kita bisa print elemen di suatu indeks. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita print di indeks 0, keluarnya Python ya. Kalau print dari 1 sampai 4, oke, ingat, kalau aku tulis 1 sampai 4, itu bukan 1 sampai dengan 4, tapi hanya 1 dari 0 ya, dari 0, 1, berarti 42, 3,9, dan true. Oke? Jadi 4-nya itu nggak kemasuk. Nah, terus yang ketiga nih, kalau min 1, ingat, min 1 artinya hitung dari kanan. Ini min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Berarti kalau print min 1, keluarnya 42. Gitu. Nah, kalau aku nggak pakai indeks sama sekali nih, nggak pakai yang kurung siku ini, dia bakal print seluruh isi dari list-nya. Gitu. Oke? Nah, jadi ini operasi sederhana untuk di list. Nah, dan di list sendiri sebenarnya ada operasi-operasi lain. Contohnya seperti create data, read data, update data, dan delete data. Oke? Nah, kalau kalian perhatikan ini, biasa kita singkatnya CRUD ya, atau CRUD. Jadi kita bisa membuat sebuah data, membaca sebuah data, mengupdate sebuah data, dan menghapus sebuah data. Gitu. Oke? Nah, jadi di sini kita langsung aja ke VS Code-nya ya. Oke? Nah, untuk di collection sendiri, terutama di list ya, ada terdapat berbagai macam metode untuk CRUD tadi, untuk create, read, update, dan delete. Nah, di sini aku bakal bahas satu-satu ya, untuk metode-metodenya. Jadi misalnya kita punya sebuah list deh, kita sebutnya list example misalnya. Jadi sini ada 42, ada Python, terus misalnya ada angka berkoma, terus misalnya ada angka lain, gitu. Nah, kita coba pelajari insert dulu ya. Insert itu berarti kita kayak gini nih. Kita tulis list example, nah, terus kita tulis dot, oke, kita pilih insert. Nah, insert ini terima dua parameter. Oke. Parameter pertama itu kita mau masukin di indeks keberapa. Contohnya aku mau masukin di indeks 1. Nah, terus kalau kita udah kasih tahu indeksnya di mana, kita tulis juga nih, kita mau masukin apa. Contohnya sekarang aku masukin di sini misalnya data gitu ya, atau data science misalnya. Nah, kita coba print ya, isi dari listnya. Oke. Nah, ini udah keluar ya. Jadi ada 42, data science, Python 3,85 dan 50. Jadi kita perhatikan nih, di indeks 1 yang awalnya kan si Python ya. Nah, tapi karena kita udah insert data science di indeks 1, artinya kegeser nih, Python-nya kegeser ke kanan gitu. Dan sekarang yang ada di indeks 1 adalah data science. Oke? Nah, selain insert kita juga bisa kayak gini. Kita bisa append.
Nah, append ini bakal masukin elemen ke paling belakang dari list. Oke? Jadi kalau di sini paling akhir kan 50. Kalau kita append, misalnya kita append JavaScript gitu. Nah, berarti nanti di elemen terakhir itu bakal menjadi JavaScript. Kita langsung jalanin aja ya. Oke? Nah, muncul ya. Elemen terakhir adalah JavaScript karena kita melakukan append gitu. Oke? Ini untuk add data. Oke, ini udah ya. Sekarang kita coba pelajarin remove data. Nah, untuk remove data sendiri ada kurang lebih 3 function ya sebenarnya. Ada remove, pop, dan delete. Clear ini dia menghapus data juga, tapi dia menghapus keseluruhan data. Nah, nanti kita langsung simulasi ya, biar lebih jelas. Nah, jadi misalnya aku mau hapus kata Python. Nah, kita bisa kayak gini nih. Oke? Kita panggil .remove Python. Artinya, aku ingin menghapus elemen yang ada Python-nya. Gitu. Jadi kalau kita jalan ini, misalnya aku print dulu ya. Print sesudah dihapus dan print sebelum dihapus. Nah, lihat ya. Jadi di sini dia remove Python. Artinya Python bakal hilang. Tapi ingat, kalau misalnya ada duplikat ya, di sini ada Python, terus misalnya di sini Python lagi, dia hanya akan hapus Python yang pertama, gitu. Oke? Ini untuk .remove. Nah, selain .remove, kita punya function lain lagi. Namanya adalah pop. Oke? Nah, pop ini itu lawannya si append. Jadi kalau append kan masukin ke paling belakang nih. Nah, kalau pop, di mana kurungnya kosong ya, dia bakal menghapus elemen terakhir. Jadi kalau kita jalankan, nah 50-nya kehapus ya, karena kita panggil pop ini. Gitu. Oke? Nah, selain pop, kita juga bisa panggil yang namanya del. Del ini singkatan dari delete ya. Misalnya aku mau delete list example, kita mau delete indeks berapa? Kita mau delete misalnya indeks 2. Nah, indeks 2 berarti angka 3,85 ini ya. Nah, kita coba del nih. Nah, del, nah, hilang ya 3,85-nya. Karena kita sudah hapus di bagian sini. Gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada clear. Clear ini untuk menghapus keseluruhan list. Oke? Jadi misalnya list example dot clear. Nah, clear ini dikosongin aja ya untuk kurungnya. Nah, kita langsung hapus. Jadi udah kosong ya, yang awalnya ada 4 elemen, sekarang sisa 0 elemen. Gitu. Oke? Jadi untuk delete kita bisa remove, pop, delete, dan clear. Oke? Di mana remove itu kita specify, kita mau hapus apa. Misalnya aku mau hapus Python. Gitu. Nah, kalau pop, dia hapus by index. Cuman lebih sering, pop itu kita kosongin kurung kerawalnya, biar nanti dia hapus elemen paling terakhir. Gitu. Kalau delete, kita specify, mau hapus indeks berapa nih? Indeks 1, indeks 2, dan seterusnya ya. Nah, untuk clear, dia hapus keseluruhan list. Oke? Nah, itu untuk add dan remove ya. Sekarang kita coba belajar yang namanya list iteration. Jadi kita udah bisa nih tambah dan hapus data. Nah, tapi sekarang kalau misalnya kita mau lihat keseluruhan data atau lihat sebagian data. Nah, sebenarnya kan kalian bisa ya pakai yang indeks kayak gini nih. Nah, tapi sebenarnya ada cara lain selain kita pakai indeks macam ini. Nah, caranya adalah menggunakan iteration. Oke? Jadi kita bisa bilang, misalnya ada sebuah list example, ini sekarang angka aja ya semuanya. 40, 50, 20, 70, dan 80. Nah, kita bisa bilang nih, for, untuk tiap elemen di dalam list example, berarti kita singkat aja for item ya, boleh. Item in list example. Nah, cara bacanya, untuk setiap elemen di dalam list yang bernama list example, kita print itemnya. Oke? Nah, di sini kita coba ya. Nah, jadi dia keluar nih, tapi keluarnya satu-satu. Karena sekarang item ini sifatnya itu udah per elemen. Oke? Per elemen, bukan satu buah list lagi.
gitu. Nah, terus mungkin kalian nanya, kenapa nih kita mau pakai list iteration? Kan kita tinggal print list example aja. Nah, biasanya list iteration itu kalau kita ingin menambahkan logic tambahan. Logic tambahan yang dimaksud kayak gimana? Contohnya, kita mau cari angka yang genap gitu. Jadi di sini misalnya aku ubah dulu ya. Di sini 55, di sini 75. Nah, terus diminta print semua elemen di list example yang bernilai genap. Nah, kita bisa nih masukin logiknya di sini. Jadi, untuk tiap item di dalam list example, okay, jika item dibagi 2 atau di modulo 2 ya, adalah 0, artinya dia habis dibagi oleh 2, kita print itemnya. Gitu. Jadi kita coba jalankan. Nah, jadi keluarnya angka genap aja. Gitu. Jadi gunanya untuk menambahkan logic tambahan ya. Oke? Itu kunci dari si list iteration ini. Nah, terus kita juga bisa cek apakah sebuah item itu exist in a list. Jadi misalnya aku contoh ini gini. If jika 40 ada di dalam list sampel, kita print terdapat angka 40 di dalam list example. Gitu. Oke? Kita coba jalankan aja. Nah, benar ya, langsung keluar printnya. Karena 40 memang ada di dalam list example. Jadi kalau misalnya kita mau searching gitu ya, search elemen atau suatu elemen tertentu yang kita inginkan, misalnya aku mau cari, oh 40 nih, aku mau cari, ya udah, cek aja. 40 ada nggak di list example? Gitu. Oke? Nah, terus yang terakhir kita bakal belajar method. Ini lumayan sederhana sih ya. Jadi ada len. Len itu untuk panjang list ya. Jadi kalau kita print kayak gini, totalnya ada 5 elemen. Nah, terus copy ini fungsinya apa? Ya, jadi untuk copy, misalnya aku punya list example nih, isinya kayak gini. Terus misalnya aku punya list example 2. List example 2 sama dengan list example. Jadi ibaratnya kita masukin nilai list example ke list example 2 kan. Nah, tapi yang unik di Python, kalau kita ubah elemen di list example 2, dia bakal berubah juga di dalam list example. Jadi kita coba print ya. Nah, kita coba print nih kedua isi listnya. Nah, ingat nih, list example yang awal kan original. Isinya masih sesuai yang kita masukin. Nah, terus aku masukin semua nilai list example ke list example 2. Terus di list example 2, di indeks 0-nya, aku ubah jadi 100. Nah, sekarang kita coba lihat ya, isi dari kedua list. Nah, isi dari kedua list sama nih. Kenapa sama? Karena di Python, jika kita ingin mengcopy sebuah list, caranya itu bukan kayak gini. Tapi kita pakai yang namanya list example.copy. Oke? Nah, kalau kita udah bikin copy, berarti ini ibaratnya udah jadi dua entity yang berbeda. Sedangkan kalau kita nggak pakai .copy, mereka masih dianggap satu entity. Jadi list example dan list example 2 itu merujuk ke satu entity. Oke? Tapi kalau kita pakai .copy, nah, ibaratnya tuh udah dua elemen atau dua entity berbeda. Jadi list example yang awal masih 40 nih, indeks 0-nya. Nah, terus yang list example 2, dia 100. Gitu. Oke? Nah, ini copy udah, sekarang concat. Concat ini sederhana sih ya. Jadi misalnya kita punya sebuah list, misalnya isinya 3 item aja. Kita punya list example 2, itu misalnya 70, 100. Nah, kita bisa langsung print list example ditambah list example 2. Nah, itu artinya kita concat gitu, kayak di string. Oke? Di string kan kita bisa gabungin tuh huruf-hurufnya. Nah, this juga bisa. Gitu. Oke? Ini udah kegabung ya. Nah, terus kita juga bisa printnya kayak gini. Jadi aku bilang list example extend list example 2. Artinya, masukkan semua elemen di list example 2 ke dalam list example. Sehingga, jika kita print list example,
Nah, ini output-nya adalah kelima elemen. Karena ibaratnya list example, udah kita gabungin, udah kita merge sama si list example ini. Gitu. Itu untuk extend. Nah, sekarang ada index. Oke. Index itu untuk nyari sebuah elemen tuh ada di indeks mana sih? Jadi misalnya kita coba print ya. Kita print list example dot index. Nah, kita mau cari indeks apa nih? Indeks 55 misalnya. Nah, kita coba lihat ya. 55 nih ada di indeks berapa sih? Oke, kita coba jalankan. Oh, 55 ada di indeks 1 ya. Nah, benar ya. Karena kan ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Oke. Nah, terus kita juga punya sort. Sort ini untuk mensortir elemen di dalam list. Jadi kita bisa panggilnya kayak gini ya. List example dot sort. Nah, ini dikosongin aja karena dia nggak terima parameter ya. Nah, kita print, dia langsung, oh ya, kalau di sini dia jadi non ya. Oke. Nah, karena untuk di kasus seperti ini, kita printnya kayak gini. Oke. List example, di sort dulu, baru kita print list example-nya. Gitu. Nah, kenapa harus dipisahin? Soalnya, kalau digabung, si print-nya jadi bingung nih. Karena kalau kita langsung gabung seperti ini ya, oke? Nah, si sort ini tuh kita malah ngeprint function si sort ini. Sedangkan sort ini return-nya itu non. Oke, makanya tadi keluarnya non di sini. Makanya kita pisahin dulu ya. Kita pisahin dulu, baru kita print list example-nya. Oke? Nah, sekarang kalau terakhir ini reverse, itu ya nuker ya. Jadi awalnya kan 40, 55, 20. Nanti dia tukar nih, jadi 20, 55, 40. Kita langsung coba aja. Kita jalankan. Nah, oke, udah kebalik ya. 20 jadi di depan, 40 jadi di paling belakang. Gitu. Oke. Nah, untuk list memang cukup banyak ya function-function dan metode-metodenya. Jadi harapannya kalian bisa coba review-review lagi ya untuk si list ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.